Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir Ilham. Pada video kali ini saya akan membahas tentang simulasi jaringan dengan VLAN dan akses kontrol di list atau ACL. Jadi saya akan mendemonstrasikan simulasi jaringan dengan VLAN dan akses kontrol list menggunakan Cisco Packet Trace. Jadi simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan jaringan ya. Kalau sangat penting ya untuk memahami bagaimana cara membatasi akses antar divisi agar data tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi saya akan menjelaskan penjelasan konsep ya, teori untuk sebelum masuk ke prakteknya. Jadi kita akan mempelajari apa itu VLAN atau Virtual Local Area Network. Jadi itu sebuah metode segmentasi jaringan secara logistik untuk memisahkan perangkat dalam jaringan meskipun secara fisik mereka terhubung ke switch yang sama. Dalam simulasi ini akan ada yang namanya itu ACL ya. Jadi ACL itu atau Access Control List digunakan sebagai dasar firewall pada router untuk mengatur dan membatasi akses antar VLAN sehingga menjaga komunikasi langsung antar departemen. Jadi di sini saya ada sebuah rumusan masalah. Anda adalah seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan ya yang memiliki dua divisi utama, Departemen IT dan Departemen Keuangan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan meminta Anda untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN serta menerapkan akses control list sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisinya. Jadi di sini saya mempunyai sebuah segmentasinya yang di spesifikasi project ini ada topologi jaringannya. Jadi yang kita butuhkan adalah sebuah router, 2 switch dan 4 PC gitu. Jadi langsung aja kita ke aplikasi Cisco Packet Trace-nya. Oke, kita sudah masuk ke Cisco Packet Trace-nya. Jadi kita akan membuat sebuah topologi jaringannya dulu. Kita tambahkan sebuah router 1 di sini. Terus 2 switch ya, 1 2. Oke, jika sudah kita tambahkan PC. Nah, yang kita butuhkan adalah 4 PC ya untuk switch 1 sama switch 2 nya. Masing-masing satu switch itu ada 2 PC yes. Nah, jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Jika sudah, kita akan mengconnect PC 1 ke switch-nya dulu. Kita konekkan ke semuanya ya, jadi dari router, dari switch, dari PC. Seperti ini ya. Nah, ini kan kita sudah buat sebuah koneksinya. Jadi kita akan memasukkan di bagian segmen VLAN ini. Jadi di rumusan masalah tadi kan ada 2 ya, yaitu Departemen IT sama Departemen Keuangan. Di Departemen IT kita harus memasukkan pada switch-nya itu di VLAN 10. Nah, konfigurasi yang kita diharapkan adalah sebuah konfigurasi VLAN pada switch untuk memisahkan komunikasi antar divisi. Sudah ya tadi. Jadi selanjutnya kita akan mengkonfigurasi
trunking antara switch dan router. Jadi kita akan menerapkannya. Di switch satu ini kita akan masuk ya ke config, habis itu ke VLAN database. Jadi kita akan mendapatkan sebuah VLAN konfigurasinya di sini di bagian segmen tadi, yaitu VLAN 10 ya. Oke, 10. Kita masukkan VLAN numbernya di bagian departemen IT-nya 10. Lalu di bagian namanya kita isi bebas seperti IT. Habis itu kita add, nanti akan masuk ke bagian sini di bagian switch 1. Switch 2 nya juga sama, di departemen keuangannya kan tadi 20 ya, kita kasih nama keuangan. Lalu kita add. Sudah masuk. Dari sini kita akan masuk ke habis kita sudah isi bagian VLAN-nya, kita masuk ke bagian IP configuration. Jadi kita akan memasukkan bagian IP-nya di departemen IT-nya PC 1 sama PC 2 dengan menggunakan IP 192.168, di mana huruf double X ini adalah 2 angka tanggal lahir Anda. Jadi kita akan masukkan ya untuk bagian ini 192.168 tanggal lahir T1. Subnetnya kita kasih 255.255.0. Satunya kita kasih sama ya, 192.168.22.2. Jika sudah kita X, masuk ke PC 2, ke desktop, IP configuration tetap sama 192.168.22.1. Ini 255.0 192.168.22.3. Jadi ini akan menyambungkan ke bagian switch ke router ya nanti ya, biar bisa sambung gitu ke PC 2 nya IP configuration. Nah di PC ketiga ini di bagian departemen keuangan, dimana huruf double X ini 2 angka NIM terakhir ya. Jadi 2 angka NIM terakhir, misalnya punya saya itu 49. Jadi kita kasih bagian sini 192.168.49.1 juga sama 255.255.0. Situ 192. Ini akan menyambungkan ke router 168.168.22.3.
49.2. Jika sudah, kita X, lanjut ke PC 4 nya, ke desktop, IP configuration kita ganti 192.168.49.1. Ini juga sama, Nah, ini kita sudah menyambungkan PC 0 ke switchnya ya, PC 1 sampai ke departemen IT sama departemen keuangan ya tadi ya, keuangan kita sudah menyambungkan ke bagian switchnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian routernya. Kita belum set di bagian routernya. Nah, ini jangan lupa kita on kan biar switchnya bisa nyambung ke routernya. Untuk bagian switchnya, masuk bagian interface, pilih IT karena ini akan masuk ke departemen IT yang PC 1 yang sama PC 2 nya. Fast internet ini juga masuk. Terus ini masuk ke dalam terang. Jangan lupa kita on kan ya biar bisa aktif. Switch bagian 2 nya juga sama, tapi ini di bagian keuangan, VLAN nya ya. Bagian terang, ini bagian terang. Oke. Sudah semua. Situ kita sudah mengkonfigurasi di bagian terang king antara switch dan router. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi sub interface pada router untuk menangani routing antar VLAN. Jadi langsung aja kita akan mempraktekannya ya. Langsung saja kita akan memasukkan routernya. Habis itu kita akan menuju ke command line interface ya. Jadi di sini kita akan memasukkan sebuah enable dulu, kita akan aktifkan ya. Masukkan konfigur jaringan lagi, konfigur terminal. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan kode yang berikut ini. Kalian bisa mengikutinya ya. Langsung kita akan memasukkan VLN nya ya, 0.10. Langsung kita enter. Jadi singkatan dari Infa ini cuman di bagian ini ya, interface fast internetnya. Jadi hanya singkatan saja, jadi nggak ngaruh gitu. Oke, selanjutnya kodenya NK satu key ya, key besar 10.
Jika sudah, kita enter. Jika sudah, kita akan memasukkan IP address-nya. .168.22.1. Langsung kita akan masukkan subnetnya yang 255 ya, .0. Lalu kita enter. Jika kita sudah men-setting di bagian departemen IT-nya yang 10 tadi, lalu kita ketik exit, lalu kita enter. Habis itu kita akan lanjut di departemen keuangannya menggunakan codingan yang tadi. Ya, jadi departemen keuangan itu yang 20 ya. Lalu kita enter. Jadi di sini kita akan masukkan lagi di bagian ini encapsulation dot 1Q20. Lalu kita enter. Habis itu kita akan masukkan IP address-nya 192.168 dengan tadi ya, yang menggunakan angka 26 terakhir, jadi 49 punya saya .1. Habis itu kita isi bagian subnetnya, lalu kita enter. Jika kita sudah mengatur di bagian konfigurasinya tadi ya, lalu kita akan mengakhiri ya di bagian codingan seperti ini. Exit, enter. Di bagian sub interface-nya ya, lalu di bagian config-nya kita isi bagian ini, lalu kita enter. Kita exit lagi, habis itu kita end untuk mengakhiri ini. Oke, selanjutnya di sini kita sudah mengkonfigurasi sub interface-nya di bagian router ya. Habis itu kita akan menerapkan ACL pada access control list pada router untuk memblokir komunikasi langsung ya di 10 dan 20 ini. Caranya di bagian router ini masih sama, kita akan masukkan konfigurasi terminal. Jangan lupa kita enable nya dulu biar kita aktifkan ya. Nah, routernya sudah aktif. Habis itu kita akan masukkan ke configure terminalnya. Kita masuk ke dalam config, lalu ikuti pada codingan ini. Akses list terus deny
IP untuk memblokir antara tadi, memblokir komunikasi langsung ya. Kita masukkan IP-nya ya, 192.168.28.0 spasi 0.0.0.0.255 spasi lagi sebentar, ada yang salah. Nolnya kebanyakan ya. 192.168 ini 2, ini 49.0 spasi 0.0.0.255. Kita cek dulu apakah ada yang salah. Jika sudah, kita enter. Habis itu kita ke akses lagi, list 100 permit IP info sub interface-nya kita masukkan IP lagi ya, akses habis itu kita end ya. Nah, berhasil. Exit, lalu kita sudah melakukan memblokir komunikasi ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji tes ya, uji konektivitas untuk memastikan bahwa di bagian PC-nya yang dapat saling berkomunikasi. Terus yang kedua, ada yang berbeda, tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan NCL-nya sendiri yang sudah kita blokir ini. Langsung aja kita akan masuk ke prakteknya. Misalnya ini PC 1 ya, kita masuk ke dalam command prompt. Ini dia command prompt-nya, lalu kita isi kita akan masukkan IP-nya ya dari PC 1 ini, ping 192.168. ID tadi menggunakan tanggal ya, berarti ini titik 2. Lalu kita enter. Oke, berhasil ya teman-teman untuk di bagian ini ya, yang dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya kita akan menyambungkan ke bagian departemen IT ini ke departemen keuangan dengan menggunakan IP ini, PC 2 nya.
kita masukkan ping, habis itu IP-nya ya 192.168. Kita masukkan ping di bagian departemen keuangannya. Kalau departemen keuangan menggunakan 2 angka NIM terakhir, jadi 49.2. lalu kita enter. Apakah kita bisa menyambungkannya atau tidak? Karena kita kan sudah mengatur bagian ACL nya, lalu kita enter. Ya, dari outputnya di sini ada sebuah tulisan request timeout, jadi kayaknya nggak bisa kita sambungkan ya pada bagian departemen IT ke departemen keuangan. Karena aturan ACL sendiri yang bisa memblokir antara VL 10 sama 20. Baik, itu tadi penjelasan dan penekanan mengenai penerapan VLAN dan ACL pada Cisco Packet Trace untuk memisahkan jaringan departemen IT dan departemen keuangan. Dengan konfigurasi ini, perusahaan dapat menjaga keamanan jaringan antar divisi dan memastikan data sensitif tidak dapat diakses secara sembarangan. Sudah, itu saja. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.